Bye-bye, Tata, goodbye. Halo semua, perkenalkan nama saya Antonis Carlitos dari Prodi S1 Manajemen Logistik. Pernah nggak sih kamu pesan barang online, lalu pengirimannya telat atau kurirnya kurang ramah? Nah, masalah-masalah seperti ini seringkali bukan karena sistem, tapi karena pengelolaan sumber daya manusia yang kurang optimal. Di video ini, saya akan membahas bagaimana manajemen sumber daya manusia atau sumber daya manusia yang baik dalam layanan kurir bisa jadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan daya saing perusahaan. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Layanan kurir sangat bergantung pada manusia, mulai dari kurir lapangan, petugas gudang, hingga customer service. Tanpa pengelolaan sumber daya manusia yang baik, perusahaan akan menghadapi masalah seperti keterlambatan pengiriman, salah kirim barang, atau bahkan keluhan pelanggan yang tidak tertangani. Bisnis kurir adalah bisnis jasa yang sangat bergantung pada tenaga manusia. Mesin dan teknologi memang penting, tapi ujung tombaknya tetap ada di tangan para kurir, staf gudang, dan customer service. Beberapa contoh pentingnya sumber daya manusia dalam bisnis kurir. 1. Kurir yang disiplin dan tepat waktu akan menjaga reputasi perusahaan. 2. Staf gudang yang teliti menghindari kesalahan pengiriman. 3. Customer service yang ramah dan cepat tanggap bisa menyelamatkan hubungan dengan pelanggan yang kecewa. Kalau sumber daya manusia dikelola asal-asalan, maka dampaknya langsung terasa. 1. Keterlambatan. 2. Komplain meningkat. 3. Bisa kehilangan pelanggan tetap. Jadi, jelas bahwa manajemen sumber daya manusia adalah fondasi utama operasional layanan kurir. Untuk menjaga kualitas layanan, perusahaan jasa kurir perlu menerapkan strategi sumber daya manusia yang tepat. Berikut ini beberapa strategi kuncinya. Pertama, rekrutmen yang selektif. Proses seleksi harus fokus pada kejujuran, kecepatan kerja, dan sikap profesional. Penempatan karyawan juga penting, misalnya, kurir untuk area padat kota harus punya stamina dan kemampuan navigasi tinggi. Kedua, pelatihan berkelanjutan. Kurir harus dibekali dengan pelatihan penggunaan aplikasi tracking, SOP penyerahan barang, dan cara berinteraksi dengan pelanggan. Staf gudang dilatih untuk packing yang efisien, aman, dan cepat. Ketiga, sistem insentif dan penghargaan. Memberikan bonus untuk kurir berprestasi, seperti paling tepat waktu atau paling sedikit komplain. Memberi penghargaan rutin untuk meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Keempat, manajemen beban kerja dan keseimbangan jadwal. Rotasi kerja dan jam kerja yang manusiawi mencegah kelelahan berlebih. Penggunaan sistem digital bisa membantu menyusun rute tercepat dan distribusi beban kerja yang adil. Kelima, evaluasi dan umpan balik. Adakan evaluasi rutin berbasis KPI, misalnya jumlah paket dikirim, waktu rata-rata antar komplain pelanggan. Gunakan feedback dari pelanggan sebagai bahan perbaikan kinerja karyawan. Manajemen sumber daya manusia yang efektif akan menghasilkan banyak dampak positif, di antaranya. Pertama, peningkatan kualitas layanan. Kurir yang profesional akan memberi pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan membuat mereka ingin menggunakan layanan itu lagi. Kedua, pengurangan biaya operasional. Karyawan yang efisien membantu meminimalkan kesalahan dan pengembalian barang, yang tentunya mengurangi biaya. Ketiga, kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pelayanan yang cepat dan ramah akan menciptakan kepercayaan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Keempat, iklim kerja yang positif. Sumber daya manusia yang merasa dihargai akan bekerja lebih baik dan menjaga nama baik perusahaan. Kesimpulannya, dalam bisnis jasa kurir, teknologi dan kendaraan hanyalah alat,
Yang benar-benar membuat layanan itu hidup adalah manusia di dalamnya. Karena itu, manajemen sumber daya manusia yang efektif bukan hanya membantu operasional berjalan lancar, tapi juga menciptakan layanan yang unggul dan berdaya saing tinggi. Terima kasih sudah menyimak. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk topik menarik lainnya seputar logistik dan manajemen bisnis. Sampai jumpa kembali.